Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita masih bisa berjumpa dalam video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Masih di bab yang sama. Kita akan membahas tentang perubahan volume bangun ruang sisi lengkung yang sebangun, dan penerapan bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan volume bangun ruang. Besar volume tabung dan kerucut akan bergantung pada ukuran panjang jari-jari alas dan tinggi. Ya, yang kita tahu bahwa volume tabung itu perhitungannya atau rumusnya itu ada unsur jari-jari dan tinggi ya, sedangkan besar volume bola hanya bergantung pada panjang jari-jarinya saja. Jika panjang jari-jari suatu tabung, kerucut atau bola berubah ukurannya, maka volumenya juga akan berubah. Ya, pasti ya, logikanya seperti itu ya. Kalau ukurannya berubah, maka volumenya berubah. Kalau ukurannya berubah, maka luasnya berubah gitu ya. Untuk menghitung besar perubahan volume pada tabung, kerucut, dan bola dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara volume bangun mula-mula dengan volume bangun setelah diperbesar atau setelah mengalami perubahan. Ya, biasanya diperbesar. Baik anak-anak, kita amati gambar di samping. Di sini ada sebuah tabung. Kalau kita lihat secara sekilas, ini ada satu buah tabung yang besar ya. Tapi sebenarnya ini adalah perubahan tabung ya, yang semula-mula ukuran yang ada di dalam ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada sebuah tabung kecil di dalamnya. Ini sebenarnya adalah ukuran awal nih. Ini adalah ukuran awal ya. Ukuran awal yang di dalam ya, jari-jarinya R, kemudian diperbesar, maka jari-jarinya menjadi 2R dengan tingginya tetap. Ini ada sebuah penjelasan ya. Jika volume tabung mula-mula V1 dan kemudian volume tabung setelah diperbesar adalah V2, maka untuk mencari perubahan volume tabungnya adalah tinggal kita mengurangi antara V2 dikurang V1. Jadi volume setelah dikurang volume sebelum. Jadi kita mendapatkan perubahan volume tabungnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, di sini ada dua buah tabung ya, di mana tabung yang kiri terlihat lebih kecil dibanding tabung yang ada di kanan ya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang sebelah kiri adalah ukuran awal. Ya, ini ukuran akhir. Ya. Panjang jari-jari tabung yang pertama adalah 10. Berarti kita tulis diketahui R1-nya adalah 10 ya. Nah, kita kenapa menggunakan R1, R2? Yaitu untuk membedakan. Yang pertama itu adalah sebelum ada perubahan, yang kedua adalah setelah ada perubahan. Jadi R1 itu yang awal ya, R2 yang setelahnya. R2-nya menjadi berapa? Menjadi 14 cm ya. Karena yang ada perubahan adalah jari-jarinya. Sementara tingginya adalah tetap, yaitu 15 cm. Sekarang untuk mencari perubahan volumenya adalah V akhir ya. V akhir adalah V1 dikurang, V2 dikurang V1 ya. Dimana V2-nya adalah setelah perubahan ya. Ini setelah, ini V sebelum. Jadi V setelah dikurang V sebelum. Sekarang kita hitung V sebelumnya dulu ya. V sebelum. Sebelum maksud di sini adalah sebelum ada perubahan ya. Jadi dicermati baik-baik kalimatnya atau kata-katanya. Volume dari tabung adalah pi R kuadrat T. Jangan lupa kita tambahkan di sini 1 karena kita menggunakan jari-jari yang pertama atau tabung yang pertama. Pi-nya berapa? Pi-nya 3,14. Kenapa? Karena di sini R-nya adalah 10, tidak ada kaitannya dengan 7. Jadi kita menggunakan 3,14 dikali R-nya 10 dikali 10 dikali T, 15. Maka 3,14 dikalikan dengan 10 kali 10 adalah 100. Jadi kita tinggal menggeser komanya 2 kali.
maka menjadi 314 ya, dikali 15. Hasilnya adalah 314 dikali 15 adalah 4.710 ya, 10 cm kubik. Kita batasi di sini. Sekarang kita mencari volume setelah. Rumusnya sama ya. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu adalah pi R kuadrat T. R-nya adalah R yang kedua. Sekarang kita perhatikan jari-jari yang kedua 14. Nah, ini adalah kelipatan dari 7. Maka kita menggunakan pi-nya 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali T. T-nya 15. Ya, 14 dengan 7 bisa kita bagi menjadi 2. Maka hasilnya adalah berapa? 22, 44 ya. 44 dikali 14 dikali 15. Hasil akhirnya 9.240 cm kubik. Maka volume akhir adalah volume setelah ya. Setelah dikurang volume sebelum. Volume setelah dikurang volume sebelum, volume setelahnya adalah 9.240 dikurang volume sebelumnya adalah 4.710. Maka hasil akhirnya adalah 4.530 cm kubik. Ya. Seperti itu ya anak-anak ya, mudah ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Masih sama persoalannya, yaitu kita mencari sebuah perubahan volume ketika sudah diperbesar. Kita perhatikan gambar dulu. Di sini ada sebuah kerucut ya. Kerucutnya ada 2 buah ya di sini ya. Jadi yang di dalam ini adalah ukuran sebelum. Ini ukuran sebelum. Dan yang di luar adalah ukuran sesudah. Oke. Kita tuliskan apa saja hal-hal yang diketahui. Diketahui R1 ya. R1 itu R sebelum ada perubahan ya. R1-nya adalah 5 cm. Kemudian T-nya ya. T-nya karena tidak berubah, jadi kita tulis saja langsung 12 cm. Nah, di sini ada perubahan R2-nya. R2-nya diperbesar sebanyak 2 kali dari R1. Maka 2 dikali R1. R1-nya 5. Maka jari-jari perubahannya adalah menjadi 50 cm. Ya. Yang ditanyakan yang A, kita jawab ya, perubahan volumenya. Berarti V akhir sama dengan V setelah kurang V sebelum. Ya, kita mencari dulu V sebelumnya. V sebelum. Volume dari kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Ya, sepertiga pi R kuadrat T. Sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Kita substitusikan hal-hal yang diketahui. Sepertiga pi. Pi-nya kita lihat dari R-nya. Di sini R yang pertama. R1 ya. R1, maka kita lihat di sini R1-nya 5. Kita tidak bisa menggunakan 22/7, maka kita menggunakan 3,14 dikali R1-nya 5 dikali 5 dikali kemudian T-nya 12 ya. Sekarang kita lihat di sini ada yang bisa dibagi atau tidak. 12 ya. 12 dengan 3 ya. Kita bisa bagi menjadi 4. Maka hasilnya adalah 3,14 dikali 5. 5 kali 5 25 ya. 25 ini 25. Maka 25 dikali 4 adalah 100. Maka 3,14 dikali dengan 100. Hasilnya adalah kita tinggal geser komanya 2 kali ke belakang jadi 314 cm kubik ya. Ini volume sebelum. Sekarang kita cari volume sesudah. Atau setelah, volume setelah ya. Setelahnya sama ya rumus saya, sepertiga pi
R kuadrat T. R-nya R kedua yang sudah mengalami perubahan. Sepertiga, kita lihat R-nya menjadi 10 ya. 10, maka menjadi 3,14 ya. Kita menggunakan 3,14. Kemudian dikali R-nya 10, dikalikan 2 kali, dikali T. T-nya adalah 12 ya. 12 sama 3 ya, kita bisa bagi menjadi 4, maka hasilnya adalah 3,14 dikalikan dengan 100 dikalikan dengan 4 ya. 3,14 kita kalikan dengan 100 dulu, kita geser komanya menjadi 314 dikalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah 1256. 1256 cm kubik. Maka V akhirnya adalah V setelah dikurang V sebelum. V setelahnya adalah 1256 dikurang V sebelumnya adalah 314. Hasilnya menjadi 942 cm kubik. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Yang B, perubahan volume sebelum dan sesudah diperbesar. Ya, perubahan volumenya. Sorry, ini bukan perubahan, maksudnya adalah perbandingan ya. Ini yang ditanya adalah perbandingan yang B. Yang Bapak tulis ini ya. Perbandingan. Berarti kita menggunakan perbandingan V1 banding V2. V1 banding V2. Kita tulis rumusnya V1 adalah sepertiga Pi R kuadrat ya, Pi R1 dikali T per V2-nya sepertiga Pi R kuadrat R2 dikali T. Ya, sekarang kita lihat ya, bahwa perbandingan ini rumusnya sama sebelum dan sesudah. Maka kita bisa membagi hal-hal yang jenisnya sama ya, seperti sepertiga di sini ya. Sepertiga dengan sepertiga kita bisa bagi ya. Pi dengan Pi kita bisa bagi. Kemudian T dengan T ya, karena mereka unsurnya sama semua. Maka tersisa V1 per V2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat ya. Sekarang kita masukkan V1 V2-nya. R1-nya berapa? R1-nya adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat atau kita tuliskan 5 kali 5 ya. Kita tuliskan 5 kali 5. 5 dikali 5. Kemudian R2-nya menjadi 10. 10 dikali 10. Maka kita bagi saja. 10 dengan 5 adalah 2. Kemudian 10 dengan 5 adalah 2. Maka V1 per V2 sama dengan 1 per 2 dikali 2. 1 per 4. Maka perbandingannya kita kalikan silang. Menjadi V1 dikali 4 adalah 4. V1 sama dengan V2 dikali 1 adalah V2. Maka perbandingannya adalah 1 dibanding 4. Ya. V1 adalah seperempat dari V2. Seperti itu ya. Atau kita bisa menggunakan hasil yang ini. V1 1, V2-nya 4. Ya. Mudah ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anak, kita langsung lanjut ke pembahasan berikutnya tentang bangun ruang sisi lengkung yang sebangun. Kita lihat gambar kedua di sini adalah miniatur dari mobil pada gambar pertama, ya. Jadi yang pertama ini adalah yang sebenarnya, yang kedua adalah miniaturnya. Semua bagian pada mobil tersebut diperkecil dengan proporsi perbandingan yang sama, sehingga mobil dan miniatur merupakan dua buah bangun yang memiliki bentuk yang sama yang disebut dengan sebangun ya, sudah kita pernah pelajari di bab sebelumnya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar dua buah kerucut ya, di mana kerucut yang sebelah kiri atau kerucut yang pertama mempunyai diameter 9 dan diameter yang kedua atau kerucut yang kedua mempunyai diameter 12 cm. Tingginya yang pertama adalah 10,5 dan yang kedua adalah 14,5. Di sini kita ingin mengetahui perbandingan antar diameternya ya.
Berarti diameter 1 dibanding diameter 2 adalah 9, ya, 9 dibanding 12. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi menjadi 3 banding 4. Untuk tingginya, perbandingan tingginya, 10,5 dibanding 14, ya, kita bisa sederhanakan menjadi 3 banding 4, ya. Dengan kata lain, dua buah bangun ruang sisi lengkung, baik itu tabung, kerucut, dan bola, dikatakan sebangun jika unsur-unsur yang bersesuaian pada bangun ruang tersebut memiliki perbandingan yang sama. Nah, ini dikatakan sebangun ya. Diameternya 3/4. Tingginya juga 3/4 perbandingannya. Maka, ia dikatakan dua buah bangun yang sebangun. Seperti itu ya. Ini ada contoh soal. Panjang jari-jari sebuah tabung ya 12 cm dan tingginya 18 cm. Tabung kedua berjari-jari 20 cm. Jika kedua tabung tersebut sebangun, tentukan tinggi tabung kedua. Jadi kita untuk menjawab soal yang A ini, kita menggunakan perbandingan jari-jari sama dengan perbandingan si tabung. Karena dikatakan di sini adalah kedua buah tabung sebangun. Ya, maka perbandingan tabung sama dengan perbandingan jari-jari sama dengan perbandingan tinggi. Maka kita menggunakan perbandingan yang sama ya antara tabung dengan antara jari-jari dengan tinggi. Jawab soal yang A. Di sini Bapak tulis dulu ya. Jadi yang diketahui R1 ya, R1-nya 12. Kemudian R2-nya adalah 20. Kemudian T1-nya adalah 18, T2-nya tidak ada ya yang ditanyakan. Maka kita menggunakan perbandingan R1 per R2 sama dengan T1 per T2. R1-nya, R2-nya sudah punya ya, jadi kita masukkan langsung 12 per 20 sama dengan T1-nya 18 per T2-nya kita anggap aja X ya. Jadi kita kalikan silang. Yang dicari atau yang ditanyakan kita tulis dahulu, berarti 12 dikali X adalah 12X. Maka yang seberangnya adalah 20 dikali 18. Maka nilai X-nya adalah 20 dikali 18 dibagi 12 ya. Di operasi ini kita bisa lihat ya, kita bisa membaginya antara atas dan bawah. 20 dengan 12 sama-sama dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah, atau dibagi dengan 4. Jadi hasilnya 5 ya, di sini 3. Kemudian 18 dengan 3 kita bagi menjadi 6. Maka nilai X-nya adalah 5 dikali dengan 6. Maka X-nya adalah 30 cm. Nah, tingginya sudah ketemu ya. Tingginya 30 cm. Itu untuk pertanyaan yang A. Sekarang pertanyaan yang B yang ditanyakan adalah volume tabung kedua dengan I 3,14. Setelah kita mengetahui tinggi tabung yang kedua adalah 30 cm, maka kita bisa mencari volumenya. Volume dari tabung adalah Pi R kuadrat T ya. Pi-nya kita lihat dari R-nya. R-nya di sini yang kedua adalah 20 ya. Jadi kita menggunakan 3,14 dikali jari-jarinya. Jari-jarinya 20. Maka 20 dikali dengan 20 dikali dengan T. T-nya 30. Maka hasilnya adalah 3,14. 20 dikali 20 adalah 400 ya. Dikali 30. 3,14 dikali 400 dikali 30. 4 dikalikan 3 adalah 12. Kita tambahkan nolnya ada 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 3,14 dikali. Nah, ini 12.000 kita pecah aja. Jadi 12 dikalikan dengan 1000. Nah, kita ambil 100 ya. Kita coret ya. 100 dengan komanya. Jadi komanya kita geser ke kanan sebanyak 2 kali. Jadi 314 dikali 120. Maka hasilnya adalah 37.680 cm
kubik. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan bangun ruang sisi lengkung pada kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja masuk ke soalnya. Di sini ada sebuah orang menuangkan air ya dari jerigen ke gelas. Bunyi soalnya adalah jerigen tempat minum berbentuk tabung dengan diameter 14 cm dan berisi es sirup setinggi 20 cm. Nah, sirup tersebut dituang ke dalam gelas berbentuk tabung dengan diameter alas 7 cm setinggi 6 cm untuk setiap gelas. Tentukan banyak gelas yang dapat diisi es sirup dengan ketinggian tersebut dan menggunakan nilai Pi-nya adalah 22/7 ya. Sekarang kita tulis dulu hal-hal yang diketahui. Kita tulis ukuran jerigen. Ukuran jerigen diameternya adalah 14 cm. Kemudian jari-jarinya 7 ya, 7 cm. Kemudian tingginya adalah 21 cm. Satunya 21 ya. Ini R1, ini T1 ya. Jadi jerigennya kita anggap dia yang pertama. Kemudian ukuran yang kedua adalah ukuran dari gelas. Diameter gelasnya adalah 7. Maka R-nya R2 ya. R2-nya adalah 3,5. Kemudian T-nya atau T2-nya langsung saja. T2-nya adalah 6. Ya, banyak gelas yang dapat diisi dari es sirup tersebut adalah banyak gelas. Kita tulis di sini. Banyak gelas yang dapat diisi. Volume es sirup dalam jerigen dibagi dengan volume 1 gelas es sirup ya. Kita hitung volume es sirup dalam jerigennya berbentuk tabung ya. Jadi Pi R1 kuadrat T1 ya. Yang jerigen kita anggap dia satu semua. Kemudian Pi R kuadrat ya, R2 kuadrat T2. Pi-nya karena sama ya, sama-sama menggunakan 22/7, jadi kita langsung bagi saja. R1 kuadrat, R1 kuadratnya adalah 7 dikali dengan 7 dikali T1. T1-nya 21. Dibagi dengan R2. R2-nya adalah 3,5 dikali 3,5 dikali tingginya 6 ya. 7 dibagi 3,5 adalah 2, yang ini juga ya, jadi 2. Kemudian 2 sama 6 kita bagi menjadi 3. 21 dengan 3 menjadi 7, maka hasilnya adalah 2 dikali 7. 14 gelas ya, 14 gelas. Ya, mudah ya anak-anak ya. Jadi kita perhitungannya kita tidak usah mengalihkan menjadikan hasilnya. Kita tinggal lihat saja apa yang bisa dibagi antara atas dan bawah. Ya, jadi seperti itu ya. Dan anak-anak kita lanjut ke contoh kedua. Di sini ada sebuah bangun tenda ya, tenda dari sirkus yang biasanya ya, yang bentuknya seperti ini. Ada dua buah bangun, kalau kita lihat di atasnya ada kerucut, di bawahnya ada tabung, masing-masing mempunyai ukuran ya, sudah kalian bisa cermati ukuran-ukurannya. Kita tulis saja langsung hal-hal yang diketahui, sambil kita langsung mengerjakan. Jadi yang diketahui adalah diameter ya, diameter kerucut
Diameter kerucut ini ya, dari sini ke sini ya. Kalau kita perhatikan diameter kerucut posisinya sama dengan diameter si tabung, maka ukurannya pun sama. Jadi disimpulkan bahwa diameter kerucut sama dengan diameter si tabung. Ukurannya adalah 4,8. Maka R-nya sama dengan 2,4. Seperti itu ya. Sekarang kita anggap bahwa tabung itu bangun pertama, kerucut itu bangun kedua. Maka tinggi dari yang pertama atau tinggi tabung T1-nya adalah 2,5. T2-nya 1,8. Sekarang kita disuruh mencari luasnya, luas permukaan. Maka kalau kerucutan kita lepas, maka tabung ini tidak mempunyai tutup. Ya, seperti itu ya, bayangannya ya. Jadi kita mencari luas permukaannya adalah luas permukaan tabung tanpa tutup ya. Rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut tabung. Luas alas dari tabung adalah kerucut keliling ya. Luas alas dari tabung adalah lingkaran. Jadi kita mencari luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah PR kuadrat. Kemudian luas selimut dari tabung adalah 2 PR T. T-nya kita pakai T1. I-nya karena di sini angkanya desimal, kita menggunakan 3,14 ya. 3,14 dikali R-nya. R-nya berarti 2,4. 2,4 dikali 2,4 ya. Lalu ditambah dengan, kita kurungkan saja biar jelas, ditambah dengan luas selimut tabung. 2 dikali 3,14 dikali 2,4 dikali T1. T1-nya adalah 2,5. Maka hasilnya menjadi 18,09 ya. Kemudian luas selimutnya menjadi 37,68. 37,68. Hasilnya adalah 55,77 meter persegi ya. Karena yang ditanya luasnya. Luas tabung tanpa tutup sudah kita hitung. Kita langsung menghitung ini luas selimut ya, luas selimut dari kerucut. Luas selimut kerucut itu rumusnya adalah PRS ya, tapi kita tidak mempunyai ukuran selimutnya S-nya. Kita harus mencarinya dulu menggunakan Pitagoras ya. Ini T ya. T-nya T kerucutnya berapa? T2 ya. T2 itu adalah 1,8. Ini selimutnya yang kita cari. Jari-jarinya adalah 2,4 R-nya. Maka untuk mencari selimut adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R kuadratnya berapa? 2,4 kuadrat ditambah 1,8 kuadrat. Hasilnya menjadi 9 ya. S kuadratnya, maka S-nya sama dengan akar dari 9 sama dengan 3 cm. Nah, kita sudah menemukan ukuran dari selimutnya. Jadi kita tinggal memasukkan ke rumus luas selimut kerucut. PRS. I-nya 3,14 dikali R-nya adalah 2,4 dikali selimutnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 22,61 ya. 61 meter kubik. Ya, yang ditanyakan adalah luas bahan. Luas bahannya. Bahan yang digunakan
luas permukaan tabung ya, ditambah luas remote kerucut. Permukaan tabungnya adalah 55,77 ditambah luas limit kerucutnya 22,61, maka hasilnya menjadi 78,38 meter kubik. Ya, ini pertanyaan yang A. Sekarang kita jawab pertanyaan yang B. Yang B adalah biaya yang digunakan ya. Biaya yang diperlukan. Biaya yang diperlukan berarti luas bahan dikali dengan 1 meternya adalah 40.000. Berarti 78,38 dikali 40.000. Maka biaya yang diperlukan adalah 3.135.200. Ya. Oke, sekian anak-anak pembahasan materi kita pada video kali ini. Ini adalah materi terakhir kita di Bangun Ruang Sisi Lengkung. Berikutnya kita akan membahas latihan-latihan soal yang terkait dengan bab ini ya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang Bapak berikan. Pesan Bapak, kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan yang baik, dan rajin untuk berolahraga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.